dan saudara ilham yang telah memimpin tadarus Al-Quran. Semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah serta amal berkati beliau yang membacakan tercipta yang menghidupkan. Amin ya Allah. Acara selanjutnya yaitu inti acara yang akan disampaikan oleh Ustaz Buya Bayu. Kepada Ustaz Buya Bayu kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak. Cek satu. Oke, sebelum kita mulai, mungkin untuk softnya bisa menghadap ke sini dulu deh. Jadi kayaknya kok, nah gitu. Wis sampai pada ke sini semua, yuk malah jajaran ke belakang gitu kayak orang mau bikin kereta-keretaan. Jadi loh, agak maju ke depan sini. Nanti nek mau mabar, nek mau anu baru senderan lagi enggak apa-apa. Tapi kalau mau kita mulai forum ini, maju dulu sini. Ayo, cepet, ayo. Nah, ini loh. Kayak satu itu. Oke. Soalnya ya, semakin kesini semakin kesana ya. Semakin ramai ya. Ini mbak-mbaknya cuma 3 orang. Oke, biasanya pada kemana ini? Lagi pada nyate-nyate, bakar-bakar, atau lagi gimana? Atau yang cowok-cowok pada kemana? Wih, kalau ini kemarin bakar-bakar sampai tengah wih, ini kok pada nggak ada. Oke, Bapak G, kita mulai saja ya teman-teman ya, karena semakin malam ini semakin larut ya, jadi kita selesaikan mungkin nanti 3 jam ke depan G. Bismillah. Oke, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rasanya kalau menjawab salam itu sebagai anak Gen Z sama Gen Alpha itu harusnya lebih semangat gitu ya. Ya, di tengah gempuran Veronica gitu ya. Di tengah gempuran lagu MBG ya. Kayaknya kita harus lebih semangat lagi deh daripada itu ya. Walaupun kita sering setiap hari FYP di beranda TikTok kita ya, minimal kita uh, bisa menyikapi itu dengan baik ya. Maka hari ini mungkin kita lebih semangat lagi ya menjawab salamnya. Karena mungkin walaupun kita di sini nggak genep 20 orang, tapi insya Allah ada ribuan malaikat yang ikut turut serta mendoakan apapun yang menjadi hajat-hajat teman-teman semua. Ya, maka hari ini kita harus sumringah dulu gitu ya, menjawab salam lebih semangat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, segala puja dan puji syukur hanya teruntuk kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha penyayang, sayangnya tak pernah terbilang, Allah Maha pengasih, kasihnya tak pernah pilih kasih, Allah yang Maha tahu tanpa diberi tahu. Allah yang memberikan beribu-ribu kenikmatan dalam kehidupan kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga mata kita, tangan kita, kaki kita, bahkan mungkin raga kita serta hati kita ya Allah berangkatkan untuk hadir di tempat yang insya Allah penuh barokah ini, yang dimana ketika seseorang melangkahkan kaki ke gedung ini ya, ke masjid ini, Allah itu akan mengangkat derajat seseorang, Allah akan menambahkan pahalanya, dan Allah akan ampuni dosa-dosanya. Maka semoga orang tersebut adalah termasuk kita ya, orang yang mungkin berangkat karena terpaksa, it's okay, enggak apa-apa. Ada yang mungkin berangkat mungko genep-genep tok juga enggak apa-apa. Ada yang mungkin berangkat karena untuk wah iki menune rada apik iki. Iki menune apa Pak akhir? Tengkleng karena lagi musim daging ya. Enggak apa-apa. Karena memang semua kebiasaan itu berangkat dari keterpaksaan. Ya. Jangan berharap sesuatu yang berbeda dengan cara yang sama. Jadi kalau teman-teman mengharap ridho Allah, tapi dengan cara yang sama, dengan cara mungkin ya seperti apa yang teman-teman lakukan pada seperti biasanya, ya maka jangan berharap lebih dari hal itu gitu. Jadi
ketika kita pengen mengharap sesuatu yang berbeda, ya maka melakukan sesuatu juga hal yang berbeda. Maka ada satu buku, saya lupa tadi bawa bukunya, ya. Ada buku namanya, kalau teman-teman udah pernah baca, namanya Atomic Habits. Udah pernah baca ya? Gak pernah baca, bacanya ngomong apa ya? FYP apa yang di beranda kita gitu ya. Namanya judul bukunya itu Atomic Habits, ya. Penulisnya James Clear namanya. Beliau mengatakan, ternyata perubahan besar itu bukan dimulai dari sesuatu yang besar, teman-teman. Ternyata sesuatu yang besar itu perubahannya dimulai dari langkah-langkah yang kecil. Makanya disebut dengan atom, atomik. Teman-teman tahu atom ya? Atom itu kan benda yang kecil ya. Kalau dalam bahasa di situ biji sawi gitu ya, kecil banget. Ternyata ketika kita pengen berubah menjadi orang yang besar, itu mengawali dari hal kecil terlebih dahulu. Apa itu? Merubah pola kehidupan kita, habit kita dirubah. Jadi kalau kita besok mau jadi orang sukses, langkahnya itu mulai dari sekarang. Dengan apa? Dengan merubah diantaranya sudut pandang kita terkait masalah kehidupan ini. Jadi ketika sudut pandang kita berubah terkait masalah kehidupan ini, otomatis maka langkah-langkah kita itu akan berbeda daripada orang yang lain gitu. Ya. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Jangan berharap hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Seperti itu. Ya, maka semoga kita ini ya di antara Jiro lu 456 pitu wolu songo tambah telur rolas ya. Kita adalah orang-orang yang mungkin di sini memang tidak terasa efeknya teman-teman. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun memang efeknya tidak terasa. Tapi nanti teman-teman akan merasakan hal ini. Itu ketika teman-teman nanti sudah akan lebih bertahun-tahun ke depannya. Saya merasakan organisasi OSIS. Ya. Siapa di sini yang melu organisasi di sekolah? Cung. Apa? IPM. OSIS. Apa lagi? Oh, oke. Oh, sama ya Dewan Ambalan. Anak Gen Alpha ini apa? Melu organisasi nggak? Oh, jangankan melu organisasi. Organisasi opo aku kurang ngerti gitu ya. Jadi ternyata saya sedikit cerita ya. Saya itu waktu SMP pernah menjadi ketua OSIS. Kalau kebijakan dulu, ketua OSIS itu dimulai minimal kelas 2 SMP. Tapi ternyata saya ikut mencalonkan diri itu sejak kelas 1 SMP. Dan ternyata kepilih. Jadi 2 periode ya. Jadi sama kayak presiden sebelumnya. 2 periode. Dan ternyata efeknya tuh nggak saya rasakan setahun 2 tahun setelah saya lulus SMP. Enggak. Ternyata saya rasakan ketika saya sudah memasuki dunia sosial. Misalnya masukin dunia berbaur di masyarakat, terus ikut organisasi yang lebih besar lagi. Ternyata orang-orang yang berkumpul, ya berkomunal dalam satu hal kebaikan organisasi, maka dia akan membentuk namanya growth mindset, teman-teman. Apa namanya? Growth mindset. Growth itu tumbuh, mindset itu pola pikir. Jadi orang-orang yang sering ikut bersosialisasi, berorganisasi, itu akan menumbuhkan apa? Pola pikir yang bertumbuh gitu. Di mana dia menghadapi suatu masalah, dia bisa menyikapinya. Ketika dia bertemu dengan orang baru, maka dia akan pandai bernegosiasi. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau kita melihat fakta yang terjadi, ada riset membuktikan di Harvard University. Di mana teman-teman? Harvard University. Itu di mana lokasinya? Wates, oh, itu UNY bro. Di mana? Amerika ya. Ternyata kesuksesan seseorang itu 75% itu dinilai dari namanya soft skill. Dan 15%-nya, kalau 75 berarti berapa persen? 25%-nya ya, itu dinilai dari mana? Dari hard skill-nya. Apa itu soft skill? Yang pertama apa? Kedisiplinan. Jadi menghargai waktu itu adalah ciri-ciri orang sukses. Coba kalau teman-teman buka biografi orang sukses, siapa saja lah ya. Rata-rata kesimpulannya kalau kita tarik intisari dari biografi beliau-beliau itu adalah apa? Menghargai yang namanya waktu. Maka teman-teman nanti coba ya, silakan catat kalimat saya atau ingat kalimat saya. Kita pasti akan merasakan atau akan merindukan atau akan
akan apa ya, memikirkan kembali, oh ternyata apa yang saya lakukan terdahulu itu ternyata ada pentingnya juga di tahun yang saat ini kita laksanakan, gitu ya. Jadi kalimatnya, kita yang hari ini itu hasil dari masa lalu, dan kita yang sekarang itu penentu di masa depan. Ulangi, kita yang hari ini hasil dari proses masa lalu, dan kita yang sekarang penentu di masa depan. Tuh coba ya. Maka hari ini sebelum kita masuk materi, saya minta sama teman-teman, cobalah sedikit menghargai waktu. Kan waktu itu kita udah pernah belajar tuh ya, ada kan satu film, ya film namanya apa itu? Kalau teman-teman suka drakor itu ada I'm Soul sama Sun Jia, apa nama judul lagunya? Judul filmnya? Aku lupa namanya. Jadi intinya pada seperti itulah intinya ya. Jadi kalau kita ketinggalan barang, itu kita bisa pulang, bisa kembali ke tempat kita untuk ambil barang. Misal, Mas Bayu ketinggalan jam tangan. Bisa nggak saya kembali ke rumah saya ambil jam tangan? Bisa ya? Oke. Pertanyaan saya, kalau tadi teman-teman ketinggalan sholat subuh, bisa nggak? Ya Allah, aku pengen putar balik subuh meneh, iso ora? Nggak bisa. Karena itu namanya waktu. Ya, jadi waktu itu pertemuan antara ruang dan peristiwa. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, ya maka kita akan menjadi orang merugi. Maka pantaslah Allah turunkan firman Quran surah Al-Quran. Iya, pinter ya. Al-Asr. Gimana bunyinya? Demi waktu. Penting tenan sing jenenge waktu kuwi. Jadi maka hari ini yuk manfaatkan waktu. Kalau kita melihat orang sakit, kenikmatan terindah bagi seorang yang sakit itu adalah nikmat apa? Sehat. Orang yang sibuk ya akan melihat kenikmatan yang sangat indah itu adalah nikmat waktu luang. Jadi kita ini udah diberikan waktu luang, udah apalagi kan libur toh. Anak sekolah kemarin masuk gak? Hari ini masuk gak Jumat? Gak masuk ya, kalau Muhammad itu libur ya, masuk lagi tanggal 2 kan ya. Itu. Nah maka orang yang hebat itu adalah orang yang pandai menghargai waktu. Maka mulai dari sekarang, ayo bentuk karakter kita, diri kita ini untuk apa? Pandai-pandai ya memanfaatkan waktu dan menghargai namanya waktu. Maka insya Allah janji Allah itu apa? Ketika kita memanfaatkan waktu, ternyata kita menjadi orang-orang yang tidak merugi. Itu ya. Maka hari ini ayo bersama-sama kita mengucapkan tahmid Alhamdulillahirabbil. Kedua kalinya salawat dan salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita ketika Allah berfirman laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, jadi role model terbaik, junjungan terbaik adalah beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, guys, pada malam hari ini mungkin ini pertemuan kita yang sudah lama tidak terjalin ya. Saya mau nanya dulu kabar gimana, semua sehat ya? Gimana rutinan masih aman? Ya rutinannya aman ya, orang-orangnya nggak aman ya gitu. Oke, nggak apa-apa ya, namanya juga manusia kan bukan nabi ya. Nggak apa-apa, tugas kita itu hanya menyampaikan serta mengajak. Selebihnya yaitu biarkan teman-teman yang mau bergerak atau tidak ya. Jadi pada intinya teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya pengen mengajak teman-teman semua karena masih di momentum yang spesial ya. Momentum ini masih hari tasyrik gitu. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita bisa mendapatkan esensi atau pelajaran dari peristiwa yang sangat luar biasa, karena bulan ini kita sudah masuk bulan masuk bulan apa hari ini kita? Ya, hari ini kita sudah masuk bulan Mei, betul sekali. Ya, kalau kalender Hijriah kita sudah masuk bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah itu termasuk 4 bulan di antara bulan yang mulia. Ayo, apa wae 4 bulan yang mulia itu? Januari, Februari, Maret, April. Apa? 4 bulan yang mulia di dalam hadis tuh. Ramadan ya. Selain Ramadan ada 4 itu. Syawal bukan. Ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan
Rajab. Ya, jadi itu 4 bulan mulia. Apa saja ulangi? 1, 2, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, kita nih teman-teman, kalau masuk Idul Kurban itu masuk bulan apa? Saya mikir bareng ya, Dzulhijjah. Di mana bulan Dzulhijjah itu banyak sekali peristiwa-peristiwa ya, di antaranya ada Idul Kurban, terus ada puasa. Kemarin puasa nggak? Puasa apa? Senin Kamis. Oke. Masuk oh ya, puasa Arafah. Kalau yang nggak berhaji disunahkan puasa Arafah, kalau yang berhaji ngapain di sana? Wudhu, oke, pintar. Wukuf di Arafah. Oke, disebut dengan itu ibadah haji. Gimana kalimatnya? Allahumma barik lana, Allahumma labbaik. Ada yang tahu nggak? Labbaik la syarika lak labbaik. Ya, innal hamda dan seterusnya. Nah, maka momentum bulan Dzulhijjah ini ya kita coba sedikit menggali ya. Karena kemarin saya nyari-nyari materi opo sing agak relate karo digitalisasi sekarang ya. Ketemulah satu judul namanya From Content to Karakter, meneladani Nabi Ismail di era sosial media. Nabi Ismail itu anaknya Nabi siapa? Ibrahim. Ya, siapa istri Nabi Ibrahim? Bu Ibrahim. Iya, pintar sekali. Masya Allah, warga Tegalumut ya luar biasa ya. Siapa istri Nabi Ibrahim? Bu Ibrahim. Oke, pintar ya. Siapa istri Pak Duku? Bu Duku, pintar. Siapa istri Pak Eko? Bu Eko. Istri Pak Lurah? Bu Lurah. Ya, segampang itu ya kita ngasih nama. Oke. Hari ini kita coba guys membedah sedikit fakta tentang masalah anak Gen Z sama anak Gen Alpha yang ternyata dari konten-konten yang mereka tonton atau yang mereka buat itu ternyata tidak membuat mereka menjadi memiliki karakter. Nah, hari ini kita coba membedah ya, dari konten kita akan menuju ke karakter. Karena sekarang banyak anak muda itu yang kehilangan karakter. Ya, karena ini musim Idul Adha, kita relatekan dengan meneladani Nabi Ismail di era sosial media. Oke, pertanyaannya sederhana dulu. Siapa di sini yang punya HP sendiri? Angkat tangannya. Sing wis duwe HP dhewe. Sing ora nebeng karo mbok nih. Oke, sepakat ya? Berarti semua punya HP ya? Oke. Sekarang kalau sudah punya HP, yang punya sosial media, angkat tangannya. Minimal WA. WA itu masuk sosial media nggak sih? Masuk ya? Oke. Yang punya Instagram, TikTok, X, Twitter. Ada ya? Threads. Ada? Nggak ada? Terus apa lagi ya? Facebook. Nggak ada. Oh, Instagram Facebook mau? Facebook buka apa kalian? Hah? Oh, akunnya doang. Oke, tapi nggak pernah aktif ya? Soalnya anak Gen Z, Gen Alpha itu, memang dia punya akun Facebook, tapi nggak pernah kepake akun itu, ya. Karena biasa itu rata-rata Gen milenial makainya nyari obat asam urat, kolesterol, atau mungkin nyari marketplace kayak gitu. Rata-rata Gen Z itu penggunaannya lebih ke TikTok sama ke Instagram, ya. Tapi rata-rata pengguna TikTok semua ya. Oke, baik. Bismillah ya. Sudah mulai muncul kan itu lagu Mas Bakhil ganteng gitu ya. Ya, My Little Bolu Ketan gitu ya. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan. Oke. Bismillah kita masuk ya. Itu foto AI, jadi nggak usah dilihat ya. Walaupun saya di situ megang iPhone berapa tuh? 13 Pro Max ya. Tapi sebenarnya bukan 13 Pro Max ya. Itu saya sebenarnya sedang pegang garpu sama sendok sebenarnya ya. Karena namanya juga foto AI. Oke. Baik, kita masuk materi ya teman-teman. Kita sepakati sampai jam berapa ya? Nek wis mateng, tak rampungke gimana? Karena sebenarnya kan mengetari matang tok ya, gitu ya. Jadi acara intinya itu sebenarnya makan-makan, ini acara sambilan gitu ya. Oke, teman-teman, kita coba sedikit melihat di era sekarang ya. Semua orang itu bisa bikin konten, bener nggak sih? Bener ya? Mulai dari anak-anak TK itu sekarang udah bisa nyanyi-nyanyi, udah bisa bikin konten, sampai bahkan lansia pun juga bisa bikin konten.
Semua orang bisa terlihat baik, ya, tapi tidak semua orang itu memiliki karakter, ya. Terkadang tuh kita sibuk menjudging atau menilai atau melihat seseorang itu dari apa? Dari kontennya ya, dari sosial medianya ya. Makanya itu ada kalimat-kalimat tuh ya. Kalau di slabber mobil truk itu ya, jangan lihat aku apa? Jangan melihat aku dari storyku gitu ya. Karena story kan biasanya saya api-api. Nah, kayak gitu. Nah, semua orang tuh bisa bikin konten sekarang tuh ya. Sekarang konten yang sedang viral di FYP kita apa? Ya, MBG dibikin koplo ya toh. MBG dibikin rock ya toh. MBG dibikin dangdut. Ada lagi nggak? Oh, Willy Salim Drag. Oke. Oke. Iya, 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 iya. Oke, Willy Salim Drag. Sama kemarin juga beli beli apa sapi kan dia. Oke. Willy Salim Drag. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Semua bisa bikin konten ya? Oke. Semua bisa terlihat baik nggak di konten? Bisa ya? Bisa ya. Orang sedekah, ya toh, orang berbuat baik gitu ya. Tapi nggak semua orang memiliki karakter. Nah, masalahnya anak muda sekarang itu terlalu sibuk bikin konten, tapi lupa ya dengan karakternya. Sehingga apa? Kita tuh sibuk tampil, tapi lupa dengan bertumbuh. Kita tuh sibuk untuk memperbaiki cover, tapi lupa memperbaiki apa? Selain cover apa? Memperbaiki dalam diri kita. Kita sibuk untuk memperbaiki luar diri kita, tapi dalam diri kita tidak pernah kita sibukkan. Ya, jadi ilmu kita nggak pernah kita upgrade, terus pengetahuan tidak pernah kita asah, pokoknya anggar wis mabar kayak gitu ya, anggar misalnya wis ngonten atau misalnya wis sibuk dengan gamenya ya sudah, tapi lupa dengan bagaimana bertumbuh dan berkembang secara kehidupannya. Nah, inilah dampak atau fakta yang terjadi di zaman sekarang. Ya, semua orang bisa bikin konten, semua orang bisa terlihat baik, tapi tidak semua orang bisa memiliki karakter. Terasa nggak sih teman-teman? Oh, zaman sekarang itu sesuatu yang viral itu gampang banget cepet tenggelamnya. Bener nggak? Ya, jadi ada muncul apa gitu, nanti sebulan 2 bulan hilang. Ada lagu yang muncul apa 1 bulan nanti akan tertumpuk dengan yang lain kayak gitu. Tapi berbeda zaman dengan zaman dulu. Kalau teman-teman zaman dulu pernah dengar ada satu band namanya band yang nggak pernah punya haters ya, namanya Sheila on Seven. Pernah nggak dengar ya? Siapa vokalisnya? Ini cah cah gen apa relate karo band nggak sih? Nggak ya? Oke, namanya Sheila on Seven. Siapa vokalisnya? Ah, Mas Duta ya. Nah itu dari zaman mungkin saya masih kecil sampai zaman sekarang itu lagunya itu masih terdengar dan masih awet gitu. Kenapa? Karena memiliki karakter dan bandnya itu juga memiliki ciri khas gitu. Nah, band-band sekarang itu enggak. Jadi silih berganti tuh naik, nanti sebulan viral, turun dan seterusnya. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi terkadang kita sibuk dengan konten tapi lupa dengan membentuk karakter. Sehingga apa? Kita sibuk dengan tampilan kita sibuk dengan gamis kita sibuk dengan motor kita, tapi kita lupa dengan bertumbuhnya kita. Kita lupa upgrade diri, kita lupa upgrade keilmuan. Itu yang terjadi. Nah, terus Gen Z sama Gen Alpha hari ini penyakitnya atau budayanya satu, scroll tanpa batas. Sepakat ya? Sepakat ya? Ini kan budaya nggak bisa hilang ya. Apalagi kalau wayai prai ya toh, itu enak banget. Ah, sik lah, leren sike satu apa menit 2 menit, habis kui fokus lagi nggarap tugas. Tapi yang terjadi gimana? Setengah jam, 1 jam, 2 jam gitu ya. Itu. Jadi memang sudah menjadi kebudayaan budaya scroll itu. Yang kedua apa? Hidup di dunia highlight orang lain. Jadi apa yang sedang dibicarakan sama orang lain, ya dia ada di situ gitu loh, ya. Sedang ramai konten apa, nah dia fokusnya ke sana gitu. Jadi hidup di highlight orang lain. Terus yang ketiga, ketergantungan validasi, like, views dan komen serta viewer dan juga hal sebagainya, mungkin termasuk juga dengan subscriber. Coba saya mau nanya jujur dengan pada cewek-cewek, sering selfie nggak cewek-cewek? Sering selfie ya? Oke, biasanya kalau selfie berapa kali jepretan? Banyak kali ya. Terus yang diupload berapa?
Atau mungkin dibikin story berapa? 1. Oke. Yang 1 itu masih diedit lagi nggak? Atau mentahan gitu? Jadi kalau bibirnya melewat gitu, bibir melewat gitu. Atau dibikin AI gitu, enggak? Oke. Nah, ternyata teman-teman, kita itu hidup di era ketergantungan validasi. Yang dimana ketika kita itu show up di depan kamera, itu pengen dilihat, pengen di like, pengen di view, pengen subscribe-nya bertambah dan seterusnya. Nah, sehingga teman-teman, apa yang terjadi? Hidup manusia sekarang itu tergantung dari apa? Dari like, komen, dan share-nya. Ketika dia upload satu foto terbaiknya, kok dilalah nggak ramai, apa yang terjadi? Kok like-nya kok sidik yo? Kok komenan aku nggak ada ya? Apa aku nggak cantik ya? Apa aku nggak bagus ya? Apa aku begini, apa aku begitu ya? Nah, sehingga yang terjadi standar kebahagiaan sama standar kehidupannya ya dari validasi manusia gitu. Validasi itu apa sih sebenarnya teman-teman? Halo, validasi itu apa? Pengakuan gitu ya. Pengakuan, apresiasi, tepuk tangan dan seterusnya. Teman-teman, kalau kita hidupnya itu tergantung dari tepuk tangan manusia, saya mau nanya, teman-teman tahu nyamuk nggak? Tahu ya? Oke, nyamuk itu bisa mati gara-gara apa? Salah satunya. Gara-gara tepuk tangan manusia. Ceplok, mati. Jadi ketika kita berharap tepuk tangan manusia, bisa jadi kita mati kehidupan kita. Kenapa? Capek untuk mengejar validasi manusia. Tapi juga namanya anak Gen Z kan ya. Anak Gen Z kan terkenal apa? Anak yang haus validasi ya, pengen pengakuan, pengen keberadaannya. Nah, akhirnya dampaknya apa? 1, mudah insecure. Jadi tidak pernah bertumbuh dan nggak pernah berkembang, nggak kemana-mana dan nggak jadi apa-apa, karena hidupnya stagnan di situ terus gitu loh. Ya, yang kedua ikut-ikutan tren. Ya, tahun kemarin, beberapa tahun sebelumnya, velocity semua velocity. Ya, tahun ini MBG Mas Balil ganteng. Ya, buah apa yang paling manis? Buah lil. Sampai anak TK itu tahu lagu kayak gitu, ikut-ikutan tren gitu loh. Nanti tren ini akan berpindah lagi dengan tren yang lainnya. Oke, yang lebih ideologis lagi, teman-teman sudah nonton Pesta Babi belum? Belum. Padahal udah terbuka di YouTube loh. Wes nonton Pesta Babi belum? Poro-poro Pesta Babi. Ya, ya. Jadi ya nanti teman-teman silakan bisa menilai sendiri ya, karena saat ini tuh sedang jadi perang pemikiran. Ada kubu yang pro dengan Pesta Babi, ada juga kubu yang kontra dengan Pesta Babi. Seperti itu. Ya biasa, ini peperangan antara kapitalis sama materialisme, sama sosialisme. Ya, itu. Terus yang ketiga apa? Sulit istiqomah. Gampang ke distract oleh sesuatu. Gampang nek coro Jawa niki gampang keselimur terhadap sesuatu. Sehingga kita nggak bisa istiqomah dan gampang ke distract atau gampang ke apa ya, fokusnya itu gampang hilang. Itu yang terjadi ya. Lanjut. Oke. Sekarang jam berapa? Jam 20.54. Oke. Nah, terus masalah utamanya apa teman-teman? 1, kita lebih fokus gimana biar dilihat orang. Benar ya, teman-teman? Ketika orang itu kehidupannya puncaknya adalah validasi manusia, ya maka fokusnya apa? Gimana biar dilihat orang. Arep rutinan, wis pokoknya piye carane ben didelok karo takmir. Gimana carane ben didelok karo si doi. Pengen carane ben didelok karo koncone, ngono kuwi. Nggo ilo-ilo, nggo rame-rame, nggo genep-genep kayak gitu. Daripada anak Gen Z sama anak Gen Alpha sekarang, ya tidak fokus kepada apa? Gimana biar dilihat sama Allah. Padahal konten yang kita sibukkan selama kita hidup itu adalah sementara, sedangkan karakter itu selamanya. Dengan konten orang dipuja-puja, ya, dengan karakter, ya, orang itu akan semakin kuat fondasinya ketika mendapatkan masalah. Tapi ketika orang fokus hanya ke konten, dia akan mudah ambruk kehidupannya. Kenapa? Tidak fokus terhadap fondasi kehidupannya. Ini yang terjadi. Nah, hari ini, ya ini poin utamanya teman-teman. Hari ini kita akan belajar dari kisah yang sangat-sangat spesial.
Bertahun-tahun kita lewati kisah ini, bertahun-tahun kita ambil ibroh atau pelajaran dari kisah ini, dari sosok Nabi yang sangat spesial. Ya, Nabi Ibrahim itu kan dikatakan bapaknya para nabi ya, betul ya. Jadi core of the core-nya, ya, selain Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim, yang dimana beliau ini terlahir dari sosok orang tua yang toksik. Tahu nggak? Toksiknya bapaknya Nabi Ibrahim itu apa toksiknya? Ada yang tahu nggak? Pembuat berhala. Apakah Nabi Ibrahim itu menjadikan dirinya menjadi seorang yang menyembah berhala? Tidak. Oke, pertanyaan saya. Bapak kita seperti bapak Nabi Ibrahim enggak? Tidak ya. Apakah seburuk-buruk bapaknya kita, apakah membentuk karakter kita sama kayak bapak kita? Tidak. Kenapa? Karena kita harus bisa memilih. Kalaupun itu bapak kita tidak sebaik apa yang kita bayangkan atau kita pikirkan atau kita harapkan, it's not me, itu bukan saya, itu bapak saya. Saya punya karakter, saya punya gambaran kehidupan. Walaupun bapak saya seperti itu. Nah, sama kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu terlahir dari keluarga toksik. Ya kan, bapak kita bukan toksik banget ya. Bapak kita kan bukan Firaun ya, bukan Raja Namrud ya, gitu. Kan karena ada tuh pepatah yang mengatakan buah itu tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi nek bapak gento, ya bisa jadi anak gento. Anak bapak preman, anak preman. Itu kita patahkan. Kenapa? Karena seseorang harus punya karakter. Walaupun ibu kita misalnya nggak seperti apa yang kita bayangkan ibunya baik dan segala macamnya, minimal kita bisa ada memiliki perubahan dalam hal kehidupan kita. Jadi jangan serta-merta, oh bapakku toksik, ya aku memang toksik. Ya enggak seperti itu. Karena kita harus bisa memilih kehidupan kita. Seperti Nabi Ibrahim, yang dimana terlahir dari bapak seorang yang membuat berhala, tapi Nabi Ibrahim sendiri yang kontra dengan berhala. Itu. Nah, terus menikahlah dengan bundanya Nabi Ismail, Siti Subaidah. Siti siapa namanya? Siti Hajar kan, bundanya kan? Ya kan ada dua tuh anaknya, istrinya ya kan? Siapa? Ya sama Siti Hajar. Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak. Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail. Lagi kudu sinau sike iki sirah nabawiyah iki. Nah, coba ya, Nabi Ismail. Nabi Ismail itu kan sudah sangat dinanti-nanti oleh Nabi Ibrahim, kelahirannya. Coba kita lihat. Siapa itu Nabi Ismail? Anak yang sangat luar biasa, lahir dari doa yang panjang dari Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ini lama nggak punya anak gitu loh. Berharap memiliki seorang anak dari rahim Siti Hajar. Maka lahirlah Nabi Ismail. Terus yang kedua, anak yang terlahir sejak kecil dididik dengan tauhid dan akidah agama yang kuat. Nih teman-teman, saya mau nanya. Terkadang kan kita itu ya sebagai anak itu kan pengen perfeksionis ya. Kita kan nggak bisa memilih lahir dari rahim siapa ya. Aku pengen lahir dari rahim ustazah, gitu kan nggak bisa kan ya. Nah, ketika misalnya kita memiliki bapak atau ibu yang tidak mendukung kita terhadap ilmu agama, kita berusaha sendiri untuk mendalami ilmu agama. Oke? Sepakat ya? Karena berbeda kasus Nabi Ibrahim. Kalau kita berbicara Idul Kurban, terkadang kita fokusnya ke Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Tapi kita satu lupa. Siapa itu? Sosok siapa? Wanita yang sangat luar biasa mendidik generasi yang namanya Ismail. Siapa itu? Bundanya Ismail, Siti Hajar. Dididik dengan ketauhidan, ya. Apa didikan Nabi Ibrahim sama Siti Hajar? Ya bunayya, la tusyrik billah. Hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Jadi akidah sama tauhid itu ditanamkan terlebih dahulu. Nah, kita teman-teman, pondasi terlebih dahulu itu apa? Agama terlebih dahulu. Kita tahu bapak kita ini jarang ke masjid. Kita tahu ibu kita ini jarang pengajian di mushola di masjid ini. Tapi minimal kita punya konsep diri. Itu bapakku, itu ibuku. Aku, it's not me. Itu bukan aku. Aku punya konsep sendiri. Aku kudu rutinan.
Karena aku tahu bapakku tidak paham agama, ibuku jauh dari agama, minimal aku harus memutus rantai dari keluargaku, aku harus yang paham terhadap agama. Memiliki namanya konsep diri atau karakter. Akhirnya ya dari doa seorang orang tua yang baik dan panjang, terus didik dengan tauhid dan agama yang baik, maka tumbuhlah Ismail menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Apa karakter beliau? Satu, taatnya totalitas. Yang kedua, sabarnya luar biasa. Dan yang ketiga, ikhlasnya tanpa syarat. Itu tertuang di Quran surah As-Saffat ayat 102. Ini syariat yang mengajarkan kepada kita untuk idul kurban atau menyembelih hewan kurban. Ujian yang tidak masuk akal. Coba bayangkan, bapaknya jarang di rumah. Siapa di sini yang punya bapak tapi jarang di rumah? Ada? Oh ya, ada. Jadi Bang Toyib ya bapakmu ya. Oke. Bapak jarang di rumah, pulang itu setahun sekali, ya toh? Pulang-pulang minta sama anaknya untuk nyembelih. Nanti coba teman-teman buka Quran surah As-Saffat ayat 102. Gimana bunyinya? Ya bunaya, wahai anakku. Apa kata Nabi Ibrahim? Aku bermimpi nih, semalam aku bermimpi Allah memerintahkan diriku untuk nyembelih dirimu. Apa kata Nabi Ibrahim? Bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Tuh, kalau anak zaman sekarang pasti mengatakan, ki bapakku bapak toksik ini. Iki bapakku kurang genah iki. Iki mergo apa entuk mimpi suka Gusti Allah iki gara-gara Gusti Allah nyunjuran kaya ngono tok ora aku. Tidak, tapi dengan ketaatan Nabi Ibrahim dan juga dengan kebesaran jiwanya Nabi Ismail, apa kata Nabi Ismail? Ya abati, wahai ayahku. Ini panggilan sangat merdu sekali. Sudahlah lama nggak pulang ke rumah, sekalinya pulang ke rumah minta untuk nyembelih Ismail. Apa kata Ismail? Ya abati, hei ayahku, hei bapakku. Apa kata beliau? Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Jika memang itu perintah dari Allah, maka silahkan. Insya Allah aku ini termasuk ke dalam orang-orang yang sabar. Tuh. Kita melihat dalam sebuah riwayat penafsiran, usia Nabi Ismail itu diperintahkan untuk disembelih itu kurang lebih usia sa'ya. Usia sa'ya itu usia 7-13 tahun. Nah, kalau zaman sekarang itu sekolah kelas berapa? 7 itu SD kelas 1, 13 itu usia berapa? Usia kelas berapa? SMP. Ya. Jadi usia apa? Usia remaja. Coba. Sangat luar biasa tuh kan ya. Coba, kalau kita misalnya pernah nggak diperintah sama bapak kita disuruh ngapain? Yang itu membuat kita nggak enak hati atau melepaskan keasikan kita. Colke HP sih ke, bantu bapak ngarit. Apa kata anak zaman sekarang? Oh, bapak radong. Engko sih ke HP nih. Yuk ngewangi bapak kayak. Yuk ngewangi ibu itu, minta tolong dong ibu giniin. Engko sih tuh bu, ibu kira genah. Coba. Usia remaja disuruh nyembelih atau diperintahkan untuk disembelih, tapi kata Ismail apa? Silakan Pak. Kalau memang itu perintah dari Allah, saya mau apa? Ternyata teman-teman, membentuk karakter itu tidak sekali tempa. Membentuk karakter itu nggak sekali 2 kali, nggak setahun 2 tahun, butuh bertahun-tahun. Nah, sama efeknya nanti teman-teman ini ikut rutinan, efeknya nggak sekarang. Efeknya kapan? Besok nih. Beberapa tahun ke depan. 1, teman-teman pandai menghargai waktu. 2, teman-teman pandai berkomitmen terhadap sesuatu. Itu yang dipegang sama seseorang. Ya. Karena ini bukan mindset biasa, ini mindset langit yang dimana ketaatan serta keikhlasan yang berdasarkan siapa? Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba teman-teman, kalau kita minta sekarang ada dilalah yo, ada wahyu turun kepada kita semua. Colo HP-mu, buang HP-mu sejauh-jauhnya.
Silakan engkau hadapkan dirimu dengan handphone, dengan Al-Qur'anmu. Sujudlah engkau sebanyak-banyaknya. Apa? Respon kita gimana? Ih, Allah ki yo ojo koyo ngono to. Aku ae sejam ora nyekel HP ora tenang uripe. Wong dia aja nggak dibales-bales. P. Bukan pap dong, tapi karena tipu pup dong. Kayak gitu. Ini yang terjadi teman-teman semua. Nah, apa pelajarannya dari kisah Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail? Allah ingin memberikan penganalogian atau memberikan isyarat kepada kita semua. Dengan adanya penyembelihan itu adalah melepas kepemilikan kita terhadap dunia kita. Jadi Ismail itu anggap saja apa? Dunia kita. Anggap HP kita, anggap itu motor kita, anggap itu kesenangan dunia kita. Ketika kita diperintahkan untuk melepasnya, kira-kira kita bisa nggak? Mau nggak? Itu. Sehingga kita lebih memilih jalan Allah Subhanahu Wa Taala daripada jalan yang kita tempuh, yang mungkin itu belum menuju kepada kebaikan kita. Nah, Nabi Ibrahim ini diperintahkan sama Allah, tenang nggak kamu ini taat kepada aku, bertakwa nggak sama aku? Coba aku berikan satu perintah, yang dimana perintah itu silakan sembelih anakmu, yang dimana kamu tunggu bertahun-tahun. Dibawalah ke sebuah bukit, dan di situ Nabi Ismail mengatakan, ayah, kalau memang ini perintah dari Allah, lakukanlah. Tapi aku minta satu syarat ya. Apa? Tajamkan pisaumu dan tutuplah matamu sehingga engkau tidak, intinya apa ya? Engkau ke ora sedih melihat kamu sembelih. Tuh, begitu sudah mulai sembelih seperti ini, klik, turunlah perintah Allah. Akhirnya apa? Allah ganti. Kan kalau dulu kan dongeng kita itu Ismail berubah jadi kambing ya. Ya itu kan salah satu dongeng-dongeng Syiah dan juga dongeng-dongeng Yahudi ya. Yang terjadi apa teman-teman? Muncullah salah satu seekor kambing itu dari bebatuan. Nah, akhirnya turun wahyu perintah apa? Sembelihlah kambing itu. Bukan yang disembelih apa? Ismailnya. Artinya apa? Ini Allah mengajarkan kepada kita untuk melepaskan rasa kepemilikan terhadap dunia kita. Itu yang pertama. Yang kedua, membunuh sifat-sifat kebinatangan dalam kehidupan kita. Apa sih binatang tuh sifatnya? Malas, ya toh? Apa lagi? Selain malas, apa sifatnya? Nggak terbatas, pokoknya yang mangan wareg terus, mangan terus, ya. Sifat kebinatangan kita, apalagi iri, dengki, hasad, itu seterusnya. Itulah. Jadi banyak orang sekarang itu tidak menarik kesimpulan terkait kurban, ya cuma sekedar kurban ya wis nyembelih, wis selesai pembagian, wis barku nyate-nyate, barku nengkleng-nengkleng, wis beres permasalahan. Tidak seperti itu teman-teman semua. Jadi kita setiap tahun harus bagaimana menarik pembelajaran dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Oke, kita lanjut ya. Apa pelajarannya? Satu, taat tanpa nunggu mood. Kan realitas sekarang berbeda. Berangkat pengajian atau berangkat rutinan, nek moodnya lagi api. Aku lagi ramut ya Ustadz, ya saya rasa menyang, aku tak mabar neng omah wae. Ibadah nunggu semangat, aku lagi semangat Ustadz, berangkat. Ustadz aku lagi melempem, udahlah aku tak denguahai. Ternyata teman-teman, taat itu tanpa nunggu mood, tanpa nunggu semangat. Ya, nah Nabi Ismail itu nggak ngambil ancang-ancang dulu, ya langsung seketika mendadak diperintahkan oleh Nabi Ibrahim untuk disembelih, tapi Nabi Ismail mengatakan apa? Siap saja. Dan ternyata apa pelajaran dari Nabi Ismail? Taat nggak pakai tapi, cukup sami'na wa ata'na. Tuh. Ya, jadi ketika kita mendapatkan perintah, ya sudah laksanakan gitu. Oke. Maka seorang muslim wajib mendengar dan wajib taat sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Taat itu keputusan, bukan perasaan. Oke, lanjut. Yang kedua, apa pelajaran yang kedua? Ikhlas tanpa validasi. Zaman sekarang enggak, orang mau sedekah diposting, ngaji posting, kebaikan di konten, apalagi ngomongin orang konten, rumah tangga di konten, ya toh. Akhirnya apa?
Ternyata riset membuktikan orang yang muncul di konten itu ternyata cuma 5% dari kebahagiaannya. Tuh ya, coba kalau teman-teman lihat influencer-influencer dakwah itu ya, artis-artis hijrah itu kan ya, mereka kembali ke tempatnya masing-masing atau kembali ke setelan awal ya karena mereka apa? Cuma fokus terhadap konten. Teman-teman di sini ada yang nonton maraton nggak? Reza, Arab. Maraton, ada? Nyawer nggak? Nggak ya? Sekarang masih atau sudah tutup? Sudah tutup ya? Oke, baik. Ada yang nonton maraton? Ada? Oke, baik. Itu. Terus lanjut, Nabi Ismail. Ya, apa pelajarannya dari Nabi Ismail? Berbuat itu karena Allah, bukan karena dilihat. Banyak orang tuh yang taat ketika sedang ramai, tapi sendiri, masya Allah. Oh, kesempatan ki, rano ustad, rano koncoku, bebas lah, Arab ngopo-ngopo. Ya, jadi pelajarannya ikhlas tanpa harus mendapatkan validasi. Ya sedekah saja, ngaji ya, ngaji kebaikan. Jadi pun meluruskan itu sangat penting. Bahkan ketika kami sendiri sedang record atau live seperti ini, meluruskannya itu sangat penting. Kenapa? Bagi saya pribadi, tidak ngejar yang namanya viewer, enggak sama sekali. Ngejar follower, enggak sama sekali. Itu bagi saya hanya bonus. Tapi bagi saya adalah bagaimana mensiarkan ilmu ini kepada orang-orang yang tidak bisa hadir sampai tempat ini. Itu saja. Selebihnya, sudah, biarkan saja. Allah akan membesarkan semuanya. Itu gitu. Lanjut. Pelajaran ketiga, sabar tanpa drama. Kalau kita ya dikit-dikit capek, dikit-dikit overthinking. Beda level sebelah sama bestinya, akhirnya pecah kongsi gitu. Ya gara-gara nggak diajak main, terus teman-temannya kok bikin story dengan teman yang lain, aku nggak diajak, akhirnya diblokir kan kayak gitu. Blokir sementara, nggak bestian lagi dan seterusnya. Kita tuh teman-teman gampang banget ya, mood itu gampang berubah-ubah. Kalau anak zaman sekarang itu namanya mood swing. Tahu ya mood swing ya? Moodnya berubah-ubah. Apalagi cewek-cewek ini ya. Kalau pagi jadi bidadari, kadang malam jadi mak lampir. Jangan kan malam, siang aja udah jadi mak lampir ya. Mood swing, moodnya berubah-ubah. Nah, tapi kalau pelajaran dari Nabi Ismail, enggak teman-teman. Apa itu? Dia diuji nyawa tapi tetap tenang gitu loh. Nyawa teman-teman, ya ini bukan perkara HP, bukan perkara baju atau motor atau duniawi, tapi perkara apa? Nyawa loh, disembelih loh. Tapi dia tetap tenang. Dia bilang, it's okay, kalau ini perintah dari Allah, ya sudah, saya terima saja. Semoga ayah, engkau mendapatkan aku termasuk dalam orang yang pandai bersyukur. Ya, coba ketahuan sangat luar biasa. Nah, teman-teman, inilah bedanya konten sama karakter. Kalau konten itu ngejar viral, ayo, teman-teman, sengso FYP yang berandakan apa toh? Yang sering FYP, yang sering banyak viewersnya apa? Apa mukbang? Mukbang, bukan apa? Oke, K-pop, oke. Ada lagi? Ya, udah lihat versinya Bahlil ikut BTS? Belum ya? Wah, ada itu ya. Ya, Kanda gitu ya. Oke. Nah, sedangkan karakter dia nyari apa? Bernilai, value. Ya. Kalau konten dilihat manusia, kalau karakter dilihat Allah, kalau konten cepat hilang, kalau karakter itu abadi, kalau konten bisa dibuat-buat, kalau karakter terbentuk dari keimanan. Maka jangan cuma jadi konten kreator ya, jadilah apa? Seseorang yang memiliki karakter. Itu ya, bedanya konten sama karakter. Apa pertama teman-teman? Kalau konten itu mengajar apa? Viral. Kalau karakter mengajar apa? Nilai. Nah, nilai ini terbentuk dari karakter teman-teman semua. Nanti teman-teman ini harganya mahal, wanita itu harganya mahal dari apa sih? Dari karakternya. Maka jangan mudah teman-teman tuh mudah disentuh sama pria yang tidak bertanggung jawab, jangan. Maksudnya sentuhnya yuk, ini ya ora juga gitu loh. Ya, jadi wanita itu harus jual mahal. Jadi jangan merasa, cowok kok cewek kan jadi jual mahal. Ya memang karena saya itu mahal gitu loh. Gitu aja. Jadi price listnya saya itu mahal gitu loh. Daripada kamu sok murahan kan gitu. Lebih milih mana? Murah atau mahal? Barang itu lebih sering dipegang barang yang mahal atau barang yang murah? Nah,
Barang yang mana? Barang yang mahal atau barang yang murah? Barang yang murah lah. Karena murah pasti selalu didepankan. Barang yang mahal di mana? Disimpan dulu. Kalau cowok-cowok, milih barang yang sering dipegang sama orang atau barang yang jarang dipegang sama orang? Ayo, cowok. Fitrahnya cowok pasti akan memilih yang sempurna lah, ya toh, namanya juga pria, ujiannya di mata dong. Nah, artinya apa teman-teman semua? Wanita itu nilainya dari kehormatannya, kalau pria dari mana kehormatannya? Dari matanya, dari sudut pandangnya, dari penglihatannya. Itu. Kalau wanita itu menang untuk nolak, itu kalau cowok menang untuk milih. Jadi yang segan-segan untuk menolak, Mbak. Dan jangan segan-segan untuk memulai membuka obrolan. Wah, tahu ya? Paham ya? Harusnya dia dulu dong yang datang ke rumah, bukan aku. Kayak gitu. Kan wanita harus samperin kayak gitu. Ya, jadi wanita saya minta sama teman-teman harus punya nilai. Mahal kalian tuh. Jangan pernah mau dipegang sentuh dengan orang yang tidak bertanggung jawab ya. Itu. Cuma gara-gara Aerox, cuma gara-gara aku nggak bisa hidup tanpa kamu, pret, ya. Pokoknya kamu itu semenjak kamu hidup dalam kehidupan aku tuh berusaha menjadi lebih baik lagi. Aku sergap tahajud dan seterusnya. Ya, hati-hati. Oke, maka apa relevansi di era digital dengan tips praktisnya apa? Satu, posting boleh tapi niat diluruskan. Dua, jangan semua hal harus dipublish. Teman-teman, jangan memiliki karakter oversharing. Apa-apa di share, apa-apa digawe story, mood nggak baik dibikin story, lagi berantem sama bestie digawe story, mbok nelakin nesu digawe story, bapak nih lalu bali-bali neng omah gawe story. Kan banyak tuh, apa-apa dibuat story kan ya. Jangan terlalu oversharing. Kita punya privacy. Punya apa? Beneran, bahasa Inggris gue. Aku sok-sokan gue bahasa Inggris soalnya. Ya, jangan terlalu oversharing, kita harus memiliki apa? Privacy. Ya. Setiap manusia itu harus punya privacy. Tuh ya, jangan oversharing. Yang ketiga, perbanyak amal secara diam-diam. Yo upgrade diri, yo upgrade story. Oke. Maka teman-teman, mulai hari ini saya minta sama teman-teman semua, satu, sholat tepat waktu. Dua, sedekah tanpa diketahui siapapun. Yang ketiga, bantu orang tanpa didokumentasi. Yang keempat, rajin hadir rutinan. Ya, latih diri untuk menjadi hebat di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Oke, selanjutnya, terakhir, tanyakan dalam diri sendiri. Aku hidup untuk konten atau untuk karakter? Aku hidup untuk dilihat oleh orang lain atau hidup untuk dilihat oleh Allah? Milih mana? Dilihat orang lain atau dilihat sama Allah? Dilihat sama Allah. Yang kedua, kalau nggak ada yang lihat, aku masih taat nggak? Teman-teman, taat ketika kesendirian, taat ketika sendirian itu berat apa mudah? Halo, taat ketika di kamar sendirian itu gampang atau mudah? Gampang atau mudah? Mudah atau sulit? Sulit ya. Karena kalau kita sendiri kan kita bebas tuh mau ngapain ya, tanpa dilihat sama orang lain ya. Tapi kalau kita berteman atau sedang berkumpul begini kan, mau lihat yang joget-joget kan kayaknya aduh nggak enak deh gitu ya, dan seterusnya. Terus yang kedua, yang ketiga, aku cari ridho Allah atau cari validasi manusia? Ini coba tanyakan dalam diri kita semua ya. Apakah aku ini hidup hanya untuk sekedar dilihat orang atau dilihat Allah? Yang kedua, ya kalau kita sendiri bener nggak kita masih taat? Atau yang ketiga, ya kita ini sedang nyari ridho Allah atau nyari validasi manusia. Tuh. Nah, Nabi Ismail tidak pernah viral, tapi kisahnya hidup ribuan tahun. Zaman dulu itu belum ada handphone, belum ada televisi, belum ada lambe turah yang meliput, belum ada Kompas TV, Tempo ID dan seterusnya, itu belum ada. Ya, tapi tetap kisahnya terlalu terngiang atau terlalu dikisahkan dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Ya karena memang kisah itu sangat penting disampaikan kepada kita semua. Karena kisah itu memiliki kisah yang karakter dan kisah yang penuh dengan kebermanfaatan. Nah, sedangkan kita mau viral sesaat atau mau mulia selamanya. Oke, maka mulai sekarang
kurangi pencitraan, perbanyak keikhlasan, bangun karakter bukan sekedar konten. Dari from konten to karakter bukan sekedar tema tapi menjadi jalan kehidupan. Ya, hari ini kita belajar dari Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Kedua nabi tersebut memiliki konsep diri. Nabi Ibrahim terlahir dari sosok bapak yang tidak pro terhadap ketaatan kepada Allah, tapi Nabi Ibrahim bisa taat kepada Allah karena beliau punya konsep diri, dan konsep diri Nabi Ibrahim itu tertularkan ke anaknya Nabi Ismail yang taatnya tidak kaleng-kaleng, yang keikhlasannya di atas rata-rata para nabi, yang cobaannya di luar pemikiran manusia, di luar nalar manusia, yang dimana ada seorang bapak disuruh nyembelih seorang anak. Ini bukti ketaatan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cukup kita mengatakan sami nawa'a toh. Nah, kalau zaman sekarang cukup mengatakan tor monitor ketua. Wis, itu intinya ya. Jadi saya harap kepada teman-teman semua yang ada di sini, ayo bertumbuh dan berkembang di tempat ini. Musuh terbesar dalam kehidupan kita itu sejatinya siapa? Diri kita sendiri. Minimal kalau kita sudah bisa melawan rasa malas kita, hawa nafsu kita, ya minimal kita menjadi orang yang menang terhadap siapa? Terhadap diri kita sendiri. Ingat, perubahan besar itu dimulai dari langkah yang kecil. Kita yang hari ini hasil dari masa lalu, dan kita yang sekarang itu menjadi penentu di masa mendatang atau di masa depan. Itu ya. Jadi from content to karakter malam hari ini sudah kita selesaikan. Semoga bisa bermanfaat. Jadi pada intinya, ayo teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hilangkan sifat kebinatangan kita hilangkan sifat rasa kepemilikan kita. Mari bersama-sama kita bangun diri kita menjadi sosok Ismail yang taat bukan hanya kepada Allah, bukan hanya kepada orang tua, tapi juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Teman-teman, terima kasih. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Matematika itu sulit bukan? Bukan, sulit tidak? Iya, gitu. Oke, gimana yang kemarin melaksanakan? Yang kelas 6 siapa di sini? Ada kelas 6? Ada ya? SMP kelas 3? SMA kelas 3? 12? Kapan ujiannya? Udah lulus ding, udah lulus ya? Oke. Coret-coret nggak? Coret-coret nggak? Oh enggak, oke. Di sini enggak, kemarin di sana iya. Gitu ya. Kalau dulu, ini terakhir ya, kalau dulu waktu saya SMA itu saya enggak coret-coret. Ya, jadi baju itu ada dua setel saya hibahkan kepada yang membutuhkan, dan coret-coret sama tanda tangan itu saya beli kain kafan. Kain mori lah ya. Jadi di situ kita pilok-pilok sama tanda tangan guru, tanda tangan teman-teman, sama tanda tangan si doi dulu kayak gitu. Jadi yang lain itu pokoknya rambutnya udah kayak kemoceng ya toh, kayak sulak, terus bajunya itu udah kayak daster dan pokoknya macam-macam warnanya. Nah, saya sendiri yang putih di situ ya. Bajunya ya, tapi uangnya ireng gitu. Nah, itu kembali karakter teman-teman semua. Jadi kalau kita berbeda bukan berarti kita salah. Kan kayak gitu kan. Kita rata-rata apa ya? Menganggap kalau kita berbeda dari orang itu kita salah ya. Ternyata enggak. Sesuatu yang berbeda belum tentu salah. Itu ya, teman-teman. Oke. Semoga bermanfaat pertemuan hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di bulan Juni bulan depan. Insya Allah bulan depan itu kita sudah masuk bulan baru ya. Bulan apa? Muharram. Muharram itu tahun apa? Bulan apa? Bulan pertama di kalender Hijriah. Jadi tahun baru Islam ya. Jadi nggak cuma Masehi aja yang tahun baru, tapi juga Hijriah punya tahun baru. Itulah kalender Islam. Kapan itu? Ya, 1 Muharram itu. Oke. Dan di mana 1 Muharram itu adalah peristiwa saya waktu hadir pertama kali di Tegalebut ya. Betul ya? Ingat nggak? Ya, saya ingat ya, saya apa-apa. Dan aku tahu diingat kalau kalian. Oke, situ ayah. Semoga bisa bermanfaat. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasurun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan ke MC. Monggo MC. Terima kasih kepada Ustadz Yoboyo atas ilmu yang telah dibagikan kepada kami. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita akhiri pengajian pada malam hari ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian dari saya, banyak kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.